Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Abu Haziz dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, Angkatan tahun 2019, Universitas Pancasakti Kampus D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kembali garis besar dari materi mata kuliah simulasi bisnis yang sudah dipelajari di semester 7 ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haryadi, SPD, MM. Tak semua pengusaha langsung bisa meraih kesuksesan karena tidak ada istilah kesuksesan yang instan. Semua diawali dengan kegagalan dan jatuh bangun dalam memulainya. Apakah kita gentar dengan kegagalan? Tentu tidak. Jika kita memiliki karakter yang harus dimiliki seseorang pengusaha yang sukses. Karakter itu antara lain adalah: yang pertama yaitu memiliki kemauan yang keras. Yang kedua, bertekad kuat. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Dan yang keempat, ikhlas dan selalu bersyukur. Nah, ikhlas dan selalu bersyukur ini adalah sikap rendah hati. Ikhlas dan pandai bersyukur harus dimiliki oleh pebisnis. Rasa ikhlas dan syukur ini membuat pebisnis dapat memaknai setiap hasil yang didapat dari bisnisnya, bahkan jika profit bisnisnya sedang menurun. Lalu selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif, juga merupakan dua karakter penting dalam wirausaha. Karakter ini berhubungan dengan sikap, watak, dan cara berpikir dan perilaku seorang wirausaha. Sebagaimana dikutip dalam buku Ajar Kewirausahaan di tahun 2020, karya Asmar Yulastri dan kawan-kawan, Surdana menjelaskan jika karakter kreatif dan inovatif dijadikan dasar atau sumber daya untuk meraih kesuksesan. Kata lainnya, untuk meraih kesuksesan dalam berwirausaha, seseorang harus mampu menghadirkan ide kreatif dan inovatif saat memanfaatkan sumber daya. Selanjutnya, kita mungkin sudah sering mendengar bahwa agar bisnis berkembang yang dibutuhkan adalah kerja keras. Memang betul, segala sesuatu butuh kerja keras jika ingin berhasil. Akan tetapi, orang-orang sering lupa bahwa kerja keras harus diiringi kerja cerdas jika ingin sukses. Nah, supaya kita bisa bekerja cerdas, pertama-tama kita harus punya kesadaran diri untuk mengembangkan potensi diri kita. Cara meningkatkan potensi diri bisa kita temukan mulai banyak sumber. Bisa dengan membaca buku, artikel-artikel di internet, atau menonton di YouTube, serta mengikuti seminar-seminar bisnis. Berikutnya, kita juga harus memahami pengertian dari simulasi bisnis. Apa sih simulasi bisnis ini? Simulasi bisnis adalah sebuah metodologi untuk melakukan suatu percobaan skema bisnis menggunakan program komputer integrasi. Dalam program tersebut, kamu bisa membuat perencanaan bisnis dengan berbagai kemungkinan perubahan kondisi bisnis yang mungkin kamu akan hadapi, baik kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal dan kondisi eksternal dalam simulasi ini merupakan asumsi yang dibangun berdasarkan data-data real yang ada. Kemudian hasil simulasi tersebut memungkinkan kita untuk mengukur seberapa signifikan potensi dampak yang terjadi, baik itu secara internal maupun eksternal, atas suatu keputusan bisnis yang diambil. Lalu apa manfaat dari simulasi bisnis ini? Penjelasan pada bagian pengertian simulasi bisnis sudah memperlihatkan bahwasannya manfaat simulasi bisnis yang paling utama adalah dapat memetakan potensi masalah dan potensi keuntungan dalam bisnis yang akan dijalankan. Dari kedua hal tersebut, pihak manajemen perusahaan dapat membuat atau merevisi strategi bisnisnya sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Lalu kesimpulannya adalah secara garis besar, dan kesimpulannya dalam simulasi bisnis yaitu tak semua pengusaha langsung bisa meraih kesuksesan karena tidak ada istilah kesuksesan yang instan. Perlu upaya-upaya dari diri kita sendiri sehingga memiliki karakteristik untuk menjadi pebisnis yang sukses. Serta kita juga harus sadar dengan potensi diri sendiri sehingga dapat mengembangkannya agar semua usaha yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Lalu kita harus juga menjalankan simulasi bisnis agar kita dapat menyusun rencana strategi bisnis yang baik sehingga kita dapat meminimalisir kerugian di saat yang akan datang. Demikianlah akhir presentasi untuk materi dari mata kuliah simulasi bisnis ini. Semoga mendapat tambahan wawasan untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.